Halo, apa kabar? Terima kasih ya udah datang ke channel saya. Hari ini saya mau share tentang ada satu resep yang very simple, sangat mudah sekali untuk Anda buat di rumah. Nama resepnya yaitu simple baked potato broccoli cheese. Oke, sesuai dengan namanya, bahannya pun sangat mudah. Jadi bahan yang kita perlukan adalah kentang. Di sini saya udah siapkan kentangnya. Kemudian brokolinya juga udah saya siapkan. Kemudian juga ada susunya, susu cair. Ada kejunya, keju cheddar. Kemudian juga saya udah siapkan menteganya. Saya pakai yang unsalted butter ya. Kemudian juga saya udah siapkan terigunya kita pakai yang protein sedang. Nah, di sini saya juga udah siapkan untuk bumbunya, ada garam dan ada merica. Nah, selain itu saya juga menyertakan ini namanya vegetable rinse dari Sunrider. Untuk apa? Nanti kita lihat ya. Oke. Untuk membuat baked potato broccoli cheese ini supaya enak, kita harus menggunakan bahan yang kualitasnya juga bagus. Seperti kentangnya. Kentangnya ini kita beli yang kentang yang bagus, seperti kentang tes, atau juga kita bisa pakai golden potato yang bisa kita beli di supermarket. Kemudian untuk brokolinya juga kita pakai brokoli yang segar, yang fresh ya. Nah, selain itu kalau kita sudah pakai bahan yang berkualitas baik, tapi kita juga harus memperhatikan kebersihannya. Kita harus membersihkan, mencuci dengan bersih kentang dan brokolinya. Seperti kita tahu di pasaran sekarang ini banyak sekali buah-buahan dan sayuran yang sudah tercemar dengan pestisida. Kenapa bisa begitu? Itu karena para petani yang menanam sayuran, mereka akan melindungi tanaman mereka dari hama dan dari bakteri yang membuat tanaman mereka mati. Caranya bagaimana? Yang paling mudah adalah dengan menyemprotkan pestisida di tanaman, sayuran, dan buah-buahan. Jadi secara tidak langsung kalau kita membeli sayuran dan buah-buahan berarti sudah tercemar. Nah, supaya kita juga bebas dari pestisida ini, kita harus membersihkan, mencuci sayuran dan buahnya dengan sangat bersih. Bagaimana caranya? Sangat mudah. Nah, ini adalah produk yang tadi saya udah kasih lihat. Ini fruit and vegetable rinse dari Sunrider. Fungsinya adalah untuk mencuci buah-buahan dan sayuran yang akan kita pakai, yang akan kita makan, yang akan kita masak. Oke. Caranya mudah sekali, yaitu dengan merendam sayuran dan buah-buahan ini di air yang sudah ditetesi dengan fruit and vegetable rinse. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan mencuci sayurannya dulu ya. Oke. Brokolinya kita bagi dua ya. Kita rendam, nanti satu di kiri dan satu di kanan. Oke. Nah, kita masukkan yang vegetable rinse-nya ke sini. Oke. Nah, kita taruh brokolinya dan kita rendam ya. Sekitar 5 menit boleh ini. Oke. Kita rendam sekitar 5 menit. Sekarang udah 5 menit ya. Kita akan lihat apa perbedaannya. Saya angkat. Nah, kita lihat ya warnanya. Beda sekali ya. Yang direndam dengan vegetable rinse warnanya lebih hijau, lebih cerah ya. Sedangkan yang hanya direndam dengan air
masih ada keputihan, jadi masih mengandung pestiside ya. Oke. Nah, selain itu kita bisa lihat dengan menyiramkan air. Kita lihat ya, kita siramkan air. Nah, kita lihat air yang saya siramkan itu mengalir di ujungnya, tidak tembus ke dalam. Tapi kalau yang direndam dengan Vegetaberins, kita akan lihat itu. No, airnya tidak mengalir di pinggirnya, tapi dia langsung masuk ke dalamnya, tembus. Nah, jadi tidak ada lagi pestisida yang melapisi brokoli. Sekarang kita akan mulai kentangnya ya. Ini kentangnya sudah saya rendam dengan Vegetaberins dan sudah saya keringkan ya. Oke, kita akan memanggangnya. Bisa dengan kita lapisi dengan aluminium foil seperti ini. Kalau misalkan kita tidak punya aluminium foil, kita bisa langsung panggang ini dengan memberikan minyak ya, minyak canola oil atau juga boleh olive oil. Oke, seperti ini. Kelilingnya kita kasih minyak seperti ini ya. Oke, kalau sudah, kita akan panggang sekitar 30 menit ya, sampai kentangnya ini nanti kalau kita tusuk dengan garpu bisa masuk garpunya, jadi lembut kentangnya ya. Jadi sekitar 30 menit. Oke, kita panggang ya sekarang ya. Potong brokolinya menjadi bagian kecil-kecil ya. Oke, kemudian kita didihkan airnya dan kita masukkan brokolinya, kita rebus sekitar 2 menit. Oke, setelah 2 menit kita akan matikan apinya dan kita rendam di air es. Oke, kita masukkan garam setengah sendok teh ya. Oke, kita campur. Nanti kalau sudah dingin kita akan tiriskan brokolinya. Oke, kita tiriskan sekarang brokolinya ya. Kita saring, kita keluarkan airnya dan kita tiriskan. Tuh, brokolinya warnanya masih bagus ya, masih hijau. Oke. Setelah brokolinya kita tiriskan, sekarang kita akan memasak sausnya ya. Pertama-tama kita masukkan dulu butternya. Butternya udah masuk. Nah, kalau butternya udah cair, kita akan masukkan terigunya ya. Sebanyak 2 sendok makan juga ya. Butternya 2 sendok makan, terigunya juga 2 sendok makan. Kita aduk-aduk. Oke, sampai terigunya masak ya, jadi nanti wangi gitu terigunya, kayak kita kalau bikin kue wanginya. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita akan masukkan susunya ya. Oke, kita masukkan susunya.
Oke, kita masukkan susunya. Kita aduk-aduk terus sampai menjadi kental ya. Oke, kita lihat, aduk-aduk terus sampai menjadi kental. Oke, kita masukkan garam dan mericanya ya. Oke, garamnya dan mericanya kita masukkan. Oke, kita aduk terus sampai tercampur rata dan menjadi kental ya. Oke, udah kental. Oke, kita lihat, nah udah kental ya. Oke, kita aduk terus. Oke, sekarang kita masukkan kejunya ya. Sudah mendidih sausnya. Saya suka yang kental ya. Kita tunggu sampai lebih kental lagi. Oke, udah kental. Oke, saya matikan ya kompornya ya. Oke, kita akan lihat ini kentangnya sudah jadi ya. Udah empuk ini. Dan kita coba ya, pakai garpu ya. Kita tusuk, udah empuk apa belum. Oke. Nih kita lihat. Tuh, gampang sekali menusuknya ya, berarti sudah mateng. Saya sudah siapkan piring sajinya. Oke. Nah, nanti kita akan taruh seperti ini. Taruh di sini. Oke, yang ini juga. Ini juga. Dan ini. Oke. Oke, sekarang kita plating ya. Kentangnya sudah saya hias dengan brokoli. Kita sekarang tinggal siram sausnya. Oke. Oke. Sekarang kita akan taburkan melted cheese ya. Oke, keju yang mudah mencair.
Setelah kita taburi keju, kita akan panggang sekitar 3 menit ya.